Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Banyak amalan-amalan dunia yang bernilai amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, maka ibadah itu akan tertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية والله أعلم بمرادي بذلك. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yang alhamdulillah wa syukurillah sampai dengan hari ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Yang salah satu di antara nikmat Allah yaitu diberikannya kita kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan nikmat yang paling besar yang sampai saat ini kita rasakan yaitu nikmat iman serta Islam. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, bil khusus kepada kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap keluarga besar Yayasan Ashar Kauni beserta jajarannya. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bobby Herwibowo selaku pimpinan Yayasan Ashar Kauni. Yang saya hormati para asatidz wal asatidzah Ma'had Ashar Kauni dimanapun berada. Dan yang saya cintai dan saya banggakan para santri, santriawan, santriawati seluruh Ma'had Ashar Kauni yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Yang pertama, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua orang disuruh atau diperintahkan untuk berpuasa. Hanya orang-orang yang beriman. Kenapa ibadah puasa sangat istimewa? Alasan yang kedua adalah karena ibadah puasa adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah saja yang mampu mengganjarnya dengan pahala yang begitu besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah
dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang melakukan puasa. Sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama adalah niat. Tentu saja kita tahu bahwa segala perbuatan harus dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak amalan-amalan dunia yang bernilai amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan tidak sedikit amalan-amalan akhirat yang sia-sia, tidak jadi apa-apa, tidak berdampak apa-apa, dan tidak dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena niat. Maka dalam mengerjakan ibadah puasa, yang pertama yang paling harus diperhatikan adalah niatnya, agar puasanya tidak menjadi sia-sia. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan ketika seseorang melakukan ibadah puasa, yaitu adalah ilmu. Di mana puasa ini ibadah yang istimewa, maka syarat dan rukun untuk mengerjakan puasa juga perlu diperhatikan. Kita harus memiliki ilmu yang banyak agar supaya puasa kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, maka ibadah itu akan tertolak. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kita perbanyak ilmu kita khusus menjelang bulan puasa ini supaya puasa kita tidak sia-sia. Poin yang ketiga yaitu ibadah puasa adalah ibadah yang menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam prosesnya, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum. Karena kalau hanya itu patokan kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Karena kata Rasulullah SAW, banyak umatku yang berpuasa, yang tidak makan dari pagi sampai terbenamnya matahari, dan apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena puasanya hanya menahan lapar saja dan menahan haus. Lisannya masih tetap membicarakan aib orang lain. Matanya masih tetap melihat kepada hal-hal yang bukan haknya. Telinganya masih mendengarkan apa yang tidak seharusnya dia dengar. Dan kakinya sering melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Poin yang keempat adalah menjaga diri dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Di sini ada dua hal. Pertama, yang membatalkan puasanya. Yang kedua adalah membatalkan pahala puasanya. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin kita tahu makan, minum, jima di siang hari, dan lain sebagainya. Namun ada hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Apa itu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Kaki ini kita gunakan melangkah kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini juga kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mulut membicarakan aib orang lain. Semua anggota badan ini kita lakukan pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita semua akan melaksanakan puasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seseorang yang berpuasa, selain dia melakukan ibadah wajib di siang hari, hendaknya seorang berpuasa itu menghidupkan amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud, dan amalan-amalan sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pahala pada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatu wa ta'amuhu min ajli." Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Sebab pahala puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Masya Allah. Ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Sampai Allah sendiri yang mengakui bahwa ibadah puasa adalah untuknya. Dan Allah sendiri yang menjanjikan pahala yang begitu besar pada kita semua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan dari uraian singkat ini senantiasa kita memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam rangkaian ibadah puasa, hendaknya kita memperhatikan apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa kita, hal-hal apa saja yang bisa membuat puasa kita sia-sia, dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadani Allahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mutlak dari kebodohan dan kekhilafan al-fakir pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.